Salam, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan di awal bulan November ini. 1 bulan lamanya Tuhan sudah memberkati kita, mendampingi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam keadaan suka maupun dalam keadaan kekalutan, kedukaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kita kembali diberikan kesempatan untuk menerima lawatan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan di hari yang baru awal bulan November ini untuk kembali mendengarkan akan sabda-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus yang mau beroperasi dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami, memaknai sabda firman-Mu yang merupakan pegangan hidup kami. Biarlah Tuhan yang mau menuntun kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah sampai di bulan November 2020. Yang menjadi tema besar kita di bulan November ini yaitu hidup yang bermakna. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal tetapi yang benar ke dalam hidup yang kekal. Yang menjadi tema kita di bulan November ini khususnya perikopan kita orang percaya mendapat kebahagiaan. Kita ambil di dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai 40. Saya akan bacakan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari berikan kami hikmat agar kami dapat memahami, mengerti, memaknai, dan Tuhan berangkatkan kami menjadi pelaku sabda firman. Hamba yang penuh keterbatasan dan ketidaklayakan dalam kebodohannya, pakai lidah mulut bibirnya. Biarlah ia dapat menguraikan sabda firman dalam bahasa yang sangat sederhana yang boleh kami mengerti. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yang menjadi tema kita orang percaya mendapatkan kebahagiaan. Saya terlalu percaya saudara dan saya merindukan kebahagiaan itu. Berbagai macam fasilitas kita mau mencari kebahagiaan di tengah dunia ini. Tetapi tidak memberikan kita kepastian. Itu hanya sesaat. Tetapi kebahagiaan yang terpenting, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Beragam definisi yang kita boleh melihat di dalam kehidupan manusia untuk mencari kebahagiaan. Kalau Stoa mengatakan, kalau engkau mau bahagia, engkau harus menderita dulu. Bertahun silam yang lalu ia mengatakan, kalau kamu mau bahagia, berarti kita harus mau menderita. Belakangan ini pemikiran demikian
ya, pemikiran Stoa itu tidak terlalu mendapatkan tempat di tengah-tengah kehidupan karena hanya menjual penderitaan. Tidak semua orang mau menderita. Semakin orang hidup di zaman modern ini, semakin mau mereka mencari kebahagiaan tapi tidak mesti harus menderita. Ya, karena banyak yang berpendapat Stoaisme lebih cocok bagi manusia-manusia di zaman dulu. Tapi zaman sekarang tunggu dulu. Dia menginginkan supaya kita manusia memperoleh kebahagiaan tapi harus melalui penderitaan dulu. Orang Kristen harusnya orang yang paling bahagia. Kita akan melihat bagaimana di dalam Matius, ya, di dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang berduka cita. Allah sangat mementingkan kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang sejati, yang harus dan yang bersumber dari Allah sendiri. Berbahagia kalau kita ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, tidak terasa kita menjalani kehidupan, ya, menjalani kehidupan dari bulan Maret, ya, sampai di bulan November ini. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita masih dalam lockdown atau new normal. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita diminta agar tetap berpengharapan. Sebab berbicara tentang kebahagiaan yang ada di dalam Kristus, kita bukan berbicara tentang kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam Kristus, kita diminta untuk tetap berpengharapan. Untuk tetap berpengharapan bahwa Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Ya. Oleh sebab itu kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Bagi orang Kristen tidak ada yang dapat kita lakukan selain dari berbahagia, bersukacita di dalam kasih yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Ya. Diucapkan bahagia, Yesus sudah menjanjikan pada kita rahasia kebahagiaan. Sebagai manusia, itulah yang kita cari, itulah yang kita butuhkan. Masalahnya adalah sangat sedikit yang menentukan apakah kita mencari kebahagiaan dalam Kristus atau kebahagiaan di dalam dunia ini. Ya. Jemaat semua tahu ucapan tentang kebahagiaan itu. Namun sangat sedikit yang menemukan kebahagiaan yang dijanjikan itu. Diibaratkan seperti orang yang mengetahui tentang harta karun yang tersembunyi di suatu wilayah. Dan kita bahkan mempunyai pertanyaan. Ya, bahkan ada petanya. Tetapi belum tentu kita telah menemukannya. Itu mungkin legenda. Legenda menyatakan ada harta tersembunyi di suatu wilayah. Namun tidak ada seorang pun yang pernah melihat dan menemukannya. Kita bisa mengetahui tentang suatu hal tetapi belum tentu kita menemukannya. Namun saat ini tiba-tiba menemukan harta karun. Bayangkan kebahagiaan yang kita dapatkan, yaitu bahagia. Kebahagiaan hanya ada di dalam Kristus. Ya, ada 9 ucapan bahagia. Bahagia itu menunjukkan dengan jelas bahwa Allah ingin kita hidup bahagia. Kebahagiaan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Jika saudara dan saya mencari kebahagiaan itu, pasti ada dalam Kristus. Tetapi kalau kita mencari kebahagiaan yang sementara, yang bersifatnya sementara, yang semu, itu hanya kepuasan maya. Kepuasan sementara. Tetapi carilah di dalam dunia. Tetapi itu hanya sekasat mata, tidak membawa kepada kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam
Yesus Kristus. Di awal bulan November ini, melalui Injil Yohanes yang kita boleh baca di dalam ayat 32 sampai 40, Tuhan memberikan kebahagiaan sebab Dia adalah roti kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 29, Yesus mengatakan bahwa mereka harus percaya kepada Dia. Sama dengan suatu yang kita klaim. Ya, tuntutan pernyataan. Karena itu orang-orang Yahudi lalu meminta tanda lagi. Kita lihat itu di dalam ayat 30 dan 31. Tadinya orang Yahudi itu sudah melihat beberapa tanda. Ya. Ini bentuk jamak, tetapi sekarang mereka toh meminta tanda. Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 22. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara juga sering menjadi jengkel kalau doa kita belum dijawab? Mungkin kita jengkel kepada Tuhan dan tidak mau menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita belum mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap orang memiliki makanan favorit. Itu dia bahagia. Ya. Tetapi makanan itu tidak memberikan kekekalan. Makanan yang kekal yaitu Yesus. Kalau kita mau mencari Tuhan, Dia memberikan kita roti kehidupan sebab Dia adalah roti yang telah memberitahukan kepada kita, akulah roti hidup. Dalam percakapan Yesus dengan orang banyak di Kapernaum, kita dapat mengamati alur perkataan Yesus. Mula-mula Ia berbicara dengan menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu Dia. Nah, di dalam hal ini Yesus ingin menunjuk pada Allah yang daripadanya roti hidup berasal. Roti hidup berasal dari Allah. Selain itu Yesus dengan tegas menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu akulah roti hidup. Di sini Yesus hendak menekankan bahwa roti yang datangnya dari Allah tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Roti yang dimaksud adalah roti yang memberi kehidupan. Yesus, yakni Yesus yang memberikan dirinya kepada dunia. Memberikan dirinya kepada saudara dan saya untuk kita memperoleh kehidupan. Ia mengatakan, kita mendengarkan ketika Ia mengatakan, akulah terang dunia, akulah pokok anggur, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup. Semua penggambaran tersebut ingin menjelaskan bahwa Yesus memberi dirinya kepada saudara dan saya, bahkan kepada dunia ini. Yesus telah menggambarkan dirinya sebagai roti hidup yang memberikan kehidupan bagi manusia. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyambut roti hidup itu. Sebentar lagi kita akan sampai kepada perayaan ibadah-ibadah Natal. Yang perlu kita lakukan adalah menyambut roti hidup itu. Di perumpamaan dalam diri Yesus adalah bentuk penyertaan, bentuk penyerahan. Yesus yang telah menyerahkan hidupnya untuk dunia ini. Karena itu, marilah kita memberi kehidupan kita untuk sebuah kebenaran yang mengenyangkan kehidupan spiritual sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau mencari kebahagiaan, kita mau mengejarnya, hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Ya, banyak orang yang mengatakan aku bahagia. Tapi itu hanya sekasat mata atau hanya di mulutnya saja, belum tentu yang ada di dalam hatinya bahagia atau tidak. Oleh sebab itu kita sebagai anak Allah, kita sebagai orang Kristen,
terima apa adanya. Ya, mengucap syukur. Bila ingin bahagia, sebaiknya umat Kristen selalu berupaya untuk apa? Untuk mengucap syukur. Yang kedua, harus berpikir positif. Kita ingin selalu bahagia, ada baiknya kita harus berpikir positif. Yang ketiga, selalu mau memberikan penyembahan. Cara hidup kita menurut iman Kristen bisa juga dengan apa? Dengan mengucap syukur. Melalui apa? Melalui penyembahan. Yang keempat, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Bila ingin selalu bahagia, bila ingin selalu merasa bahagia, ada baiknya untuk selalu sempatkan diri bersekutu dengan Tuhan. Yang kelima, bila sedang sedih, sebaiknya segera panjatkan doa. Dengan cara berdoa di dalam roh, maka Tuhan sendiri yang akan menjamah hati saudara dan saya. Supaya kita terisi oleh rasa kebahagiaan. Dan yang keenam, berimanlah. Apabila ingin selalu bahagia, sebaiknya pertahankan iman dan keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Ingat apa yang dikatakan oleh Ayub. Dulunya dari kata orang, tetapi sekarang dari Tuhan sendiri aku melihat dan aku mengenal. Ketika Tuhan izinkan saya menghadapi berbagai macam ujian, Ia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Mungkin hanya dari kata orang saja, tetapi sekarang aku melihat Tuhan. Dan aku yakin bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan kita boleh melihat bagaimana kehidupan Ayub. Setelah ia menghadapi berbagai macam ujian, bahkan boroknya ketika gatal dia mengambil beling. Dan dia mau menyatakan kepada istrinya, kamu seperti orang gila, perempuan gila. Di atas semuanya itu, dia tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sungguh indah hidup di dalam Tuhan, sungguh bahagia. Ya. Kalau kita mau mengikuti aturan main yang Tuhan kehendaki, kita sebagai orang Kristen tentunya pasti akan membawa kebahagiaan itu. Dengan kebahagiaan di dalam Allah, maka tidak ada perkara yang tidak mungkin. Sehingga dengan demikian, maka setiap persoalan dalam hidup umat manusia, dalam kehidupan saudara dan saya, kita dapat menghadapinya dengan lapang dada, dengan mengandalkan Tuhan. Dunia saat ini sedang kacau, dunia saat ini sedang resesi, dunia saat ini sedang ada dalam ketakutan. Ya, berbagai macam tantangan yang kita hadapi khususnya di masa pandemi ini. Tetapi melalui perikopan kita, Tuhan memberikan kita kebahagiaan. Kita sebagai orang percaya mendapatkan kebahagiaan. Asalkan kita kembali kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang kekal. Bukan nanti, kebahagiaan di bumi ini. Di bumi ini, kita dituntun Tuhan untuk mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Sebab Tuhanlah yang menjadi roti kehidupan. Sungguh tidak terasa kita sudah sampai di bulan November. Sebentar nanti di akhir bulan November, ketika kita menyelesaikan tahun gerejawi, kita akan diundang Tuhan yang seyogianya di awal Oktober perjamuan kudus sedunia. Nanti setelah bulan November, setelah minggu ini atau minggu keempat, kita diundang untuk mau masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah kita tetap berpengharapan, tetap mengimani, dan tetap mengaminkan bahwa di dalam Tuhan kita diberikan kebahagiaan yang kekal. Amin.
yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes pasal 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali lagi saya bacakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sabda firman yang Engkau percayakan kepada kami. Kami sebagai orang percaya kepadamu, mendapatkan kebahagiaan sekalipun kadangkala kami menghadapi berbagai macam ujian-ujian, pergumulan, persoalan, tantangan. Tetapi kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Tuhan izinkan kami menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggulanginya. Karena yang kami andalkan adalah Tuhan dan bukan manusiawi kan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita akan membaca Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan memberikan persembahan nanti setelah kita ibadah, atau boleh ditransfer, ini nomornya di bawah ini, tolong dicatat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih memberikan kepada kami. Kami yakin bahwa Tuhan telah memberikan kami kebahagiaan. Kalau kami mau di dalam Kristus, kebahagiaan kami peroleh dan bukan kebahagiaan di dunia ini. Oleh sebab itu kami jangan takut, sebab Tuhan menyertai kami. Tuhan membimbing kami. Janganlah kami bimbang, sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan meneguhkan, bahkan menolong setiap kami, dan memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti melindungi dan memberikan kami kekuatan untuk melampaui pandemi ini. Karena itu, kami tetap berpengharapan Tuhan memberikan kami kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih sabda firman yang Kau percayakan. Terima kasih kesempatan di bulan yang baru ini, November, sungguh tidak terasa Engkau telah menuntun kami. Tuhan berikan kami hikmat dan marifat-Mu. Kami mau berdoa khususnya untuk jemaat-Mu Epifanias Jakarta. Dalam keberadaan apapun kehidupan mereka saat ini, kami terlalu percaya bahwa Tuhan tetap mendampingi, Tuhan tetap memberikan solusi dan jalan keluar di dalam mereka menghadapi berbagai macam tantangan. Kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di distrik 28 Yordan Jawa Bali. Berikan mereka kesehatan dan agar mereka tetap sehat sejahtera, bergandengan tangan untuk melanjutkan pelayanan di distrik 28 ini. Kami mau berdoa juga untuk rakyat-Mu di Indonesia. Biarlah mereka betul-betul menjaga diri dan sesama, agar mereka tetap mengikuti apa yang sudah diberitahukan melalui pemerintah. Kami mau berdoa untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Tuhan memberikan kepada mereka penghiburan. Kami mau berdoa untuk para medis Tuhan yang ada di garda ke depan, tim dokter. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hati yang penuh belas kasihan untuk merawat setiap pasien yang terinfeksi. Secara khusus kami mau berdoa untuk perusahaan-perusahaan, pengusaha, karyawan, dan karyawati. Kami mau berdoa untuk para driver online. Biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi mereka. Secara khusus untuk jemaat-Mu Epifanias Jakarta. Biarlah Tuhan yang mau memberikan kami kekuatan. Pada waktunya Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa dan serahkan kehidupan kami di bulan November ini.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu secara pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku memegang tangan kananmu. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Dan aku yang menjadi raja di dalam hidup dan kehidupan. Tuhanku memenuhi kebutuhan anak-anaknya menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Kami mau bersyukur, 1 tahun telah kami jalani begitu banyak hal yang engkau telah beritahukan kepada kami lewat hamba-Mu, Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan telah dudukkan di pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memakai mereka, biarlah mereka menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa khususnya untuk pimpinan sinode kami. Berkati mereka di dalam mengemban tugas tanggung jawab yang begitu berat. Tuhan akan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, sesama kami anak yatim piatu, para janda, para duda yang sedang terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang mau menjamah. Dan Tuhan adalah dokter yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan mereka pengharapan. Dan berikan mereka sukacita, kebahagiaan yang kekal sekarang ini sampai selama-lamanya. Inilah doa yang jauh dari sempurna, doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, permata-permata yang Tuhan Yesus kasihi, kembalilah dengan penuh damai sejahtera. Peganglah janji jaminan Tuhan. Kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan engkau kebahagiaan. Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak akan pernah turun. Karena Tuhan yang menjadi sumber roti kehidupan kita. Amin. Salam ibu-ibu, bapak yang kekasih. Demikianlah ibadah kita pada Minggu 1 November 2020. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan itu miliki secara pribadi bersama dengan Tuhan. Amin.